Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tony Markada pada sesi video hukum kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu, apa kabar sahabat setia ASP Law Firm dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat setia ASP Law Firm dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu fenomena atau video yang cukup viral, ya, suatu kejadian yang cukup viral di media sosial, yaitu terjadinya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang babysitter ya terhadap anak. Gitu. Nah ini cukup viral di kejadiannya di Malang, ya. Saya ingin meninjau fenomena ini atau kejadian ini dari segi hukumnya. Apakah ada hukum yang mengatur mengenai jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak, ya? Tentu ada, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Nomor 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Nah, sebelum saya beranjak kepada pembahasan mengenai undang-undang tersebut, sedikit kronologi yang saya dapatkan dari media sosial, ya, bahwa kejadian ini bermula ketika salah seorang selebgram, ya, yang mana anaknya itu dititipkan kepada seorang babysitter, ya, yang bernama inisial ISP kalau saya tidak salah, ya. Sedangkan selebgram ini bernama Agnia Punjabi, ya. Dia memiliki seorang anak, kalau tidak salah dua orang anak, ya. Nah, dia menitipkan anaknya kepada babysitter karena dia ada suatu urusan pekerjaan, ya, yang mana dia meninggalkan anaknya itu di rumah, yaitu di Malang. Sedangkan dia meninggalkan anak tersebut dalam rangka pekerjaan. Dia akan bekerja mengikuti suatu kegiatan usaha bazar kalau saya tidak salah, ya, di Jakarta. Nah, oleh sebab itu karena anaknya itu masih sekolah dan tidak bisa meninggalkan aktivitas sekolahnya, maka dititipkanlah anak tersebut kepada babysitter. Kejadian yang tidak baik terjadi, ya, terhadap anaknya, yang mana babysitter yang seharusnya menjaga, melindungi, ya, diberikan kepercayaan untuk menjaga anaknya, ya, justru malah sebaliknya, yaitu anaknya mendapatkan perlakuan kekerasan, ya, yang dilakukan oleh babysitter itu sendiri. Tempat kejadian kekerasan tersebut terjadi sekitar jam 4 subuh, yang mana si pelaku babysitter ini itu melakukan tindak kekerasannya. Berdasarkan keterangan dari Polresta Malang, ada dua motif yang menjadi alasan kenapa babysitter ini melakukan kekerasan terhadap anak majikannya, ya, anak tersebut. Nah, motif yang pertama adalah si anak ini tidak mau diobati karena si anak ini memiliki luka goresan. Entah, saya kurang tahu di bagian mananya, ya, lukanya. Yang jelas si babysitter ini hendak mengobati luka yang ada di anak tersebut, ya, anak selebgram tersebut. Cuman anaknya ini tidak mau diobati. Akhirnya karena kesal terjadilah tindak kekerasan tersebut, ya. Terus motif yang kedua adalah babysitter ini mengalami permasalahan dirinya sendiri, ya, permasalahan keluarganya sendiri. Nah, entah kalau tidak salah, entah dia baru saja cerai, kemudian kesal dan akhirnya melampiaskan kekesalan tersebut kepada anak tersebut, ya. Itu ada dua motif yang saya baca, ya, dari media yang beredar, begitu, informasi yang beredar. Nah, walau demikian, entah terlepas dari itu motif yang pertama, yaitu ingin mengobati luka si anak, ataupun karena ada permasalahan dirinya sendiri yang akhirnya melepaskan kekesalannya kepada anak tersebut, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Itu merupakan hal-hal yang tidak baik dilakukan, yang mana ada aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap anak. Nah, saya baca informasi yang beredar bahwa anak tersebut mengalami luka lebam di mata sebelah kiri, kemudian di telinga, ya, dan juga di bibirnya itu mengalami luka-luka. Nah, tentu hal ini merupakan hal yang sangat tidak baik dan sangat merugikan oleh si
selebgram tersebut ya, yang mana sebagai orang tua si anak. Nah, lantas bagaimana aturan hukum mengenai apa dampak hukum yang diterapkan kepada pelaku babysitter ini? Nah, menurut keterangan update yang saya baca bahwa saat ini babysitter tersebut sudah menjadi tersangka ya, dan ditangkap Polresta Malang dan sudah ditahan. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri pun di dalam pasal 80 ayat 2 ya, bahwa pelaku babysitter ini dikenakan pasal tersebut dengan ancaman karena melakukan tindak kekerasan terhadap anak, diancam dengan penjara, yaitu adalah 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Nah, tentu hal ini merupakan hal yang cukup prihatin bagi kita semua ya. Kenapa seorang babysitter bisa melakukan hal buruk sedemikian rupa, yang seharusnya dia mengayomi, melindungi dan merawat anak yang menjadi tugasnya ya, karena dalam hal ini dia sebagai babysitter, malah tidak digunakan dengan malah sebaliknya, dia melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Mudah-mudahan siapapun Anda ya, jika ingin menitipkan anaknya kepada babysitter, paling tidak Anda harus mengikuti beberapa tips ya yang saya informasikan, yaitu pertama adalah tipsnya bahwa babysitter tersebut memperoleh pelatihan kerja. Jadi sebelum Anda memilih babysitter, paling tidak Anda mengetahui bahwa calon babysitter Anda itu adalah calon yang memiliki pelatihan kerja, entah itu dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kerja dari penyedia pelatihan yang memang legal ya secara hukum. Yang kedua, bisa Anda rekomendasikan dari pihak yang terpercaya, misalnya dari teman Anda yang memang terpercaya begitu ya, bahwa babysitternya merupakan babysitter yang memang bisa dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sangat baik. Tips yang selanjutnya yaitu adalah jika Anda ingin memilih babysitter, maka pilihlah babysitter yang pandai dan nyaman berinteraksi dengan si anak tersebut. Ya, jadi kurang lebih itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya, supaya Anda bisa lebih jeli dan lebih berhati-hati dalam memilih babysitter. Sekali lagi, ancaman hukum bagi pelaku kekerasan anak dalam hal babysitter tadi itu adalah penjara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dan tipsnya sekali lagi saya sampaikan, pilihlah babysitter yang telah mengikuti pelatihan kerja yang baik. Yang kedua, memang karakternya juga baik. Anda bisa melakukan tes kepribadian kepada calon babysitter Anda. Yang ketiga, Anda mendapatkan babysitter tersebut melalui orang yang terpercaya ya. Entah itu saudara Anda atau dari siapapun yang memang cukup dipercayai begitu ya. Dan yang terakhir adalah tipsnya yaitu pandai dan nyaman ketika babysitter tersebut berinteraksi dengan anak Anda. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari fenomena viral yang terjadi akhir-akhir ini ya. Mudah-mudahan anak-anak Anda dan mudah-mudahan anak-anak Anda ya semua dalam keadaan baik, dan jika memang anak Anda saat ini dalam pengawasan babysitter, walaupun Anda saat ini berada di luar, tetap selalu pantau ya kondisi anak Anda dengan cara mungkin ditelepon atau mungkin dengan cara ya menanyakan langsung begitu ya. Jadi supaya tetap mendapatkan informasi terupdate terkait anak-anak Anda dalam pengawasan babysitter tersebut. Nah, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan akan kami jawab pada sesi video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.